Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar. Belajar matematika itu asyik. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas satu tema tentang skala. Secara khusus pada pertemuan kali ini nanti kita harapkan kita akan banyak berlatih menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala. Ya, akan kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan berdoa dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segera saja kita mulai ya. Selalu saja Ustaz ingatkan, dipersiapkan buku tulisnya masing-masing untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita sampaikan, yang akan kita diskusikan pada pembelajaran kali ini. Ya, Ustadz ingatkan untuk materi skala. Skala dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Ya, anak-anak sudah sangat hafal ya. Skala sama dengan jarak pada peta atau Ustadz singkat JP dibagi jarak sebenarnya atau JS. Nah, anak-anak bisa mencermati segitiga. Ya, segitiga di sebelah ini segitiga ajaib yang akan memudahkan kita untuk menghafalkan persamaan skala. JP, JS, dan S. JP, S, JS. JP itu jarak pada peta, S skala, JS jarak sebenarnya. Yang kedua, anak-anak Ustaz ingatkan juga untuk menghafalkan, mereview kembali, memahami kembali tangga satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter yang ada di sebelah kanan sini. Nah, ini pastikan anak-anak sudah paham. Berikutnya, dari segitiga ajaib ini kita bisa tentukan persamaan skala ya. S atau skala sama dengan JP dibagi JS, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian JP, jarak pada peta, itu sama dengan S kali JS. Dan JS atau jarak sebenarnya sama dengan JP dibagi S, jarak pada peta dibagi skala. Ya, tentunya kalian sudah memahami, sudah mendapatkan materi ini. Ustaz hanya mereview saja. Nah, berikutnya akan kita bahas penyelesaian atau contoh pengerjaan latihan 3 dari buku ESPS. Ya, baik, kita coba penerapan atau penyelesaian latihan 3 buku ESPS halaman 72, mulai halaman 72. Di halaman ini terdapat nomor 1 A, B, C, D, E. Ya, Ustaz akan sampaikan, akan Ustaz jelaskan bagaimana cara penyelesaian untuk soal nomor 1A. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gunakan penggaris untuk menentukan ukuran pada gambar, lalu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Skala 1:12 juta, jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Dari sini diketahui yang harus kita cari terlebih dahulu adalah panjang atau jarak antara Banda Aceh dengan Medan. Jarak Banda Aceh dengan Medan pada peta. Nah, ini jaraknya ini kita hitung terlebih dahulu, kita ukur terlebih dahulu menggunakan penggaris. Nah, setelah Ustaz ukur, ternyata jarak antara Banda Aceh dengan Medan pada peta adalah 5 cm. Kemudian skala yang diketahui berikutnya adalah skala 1:12 juta. Nah, 1:12 juta ini agar nanti kita mudah dalam penggunaannya di dalam operasi hitungnya, maka kita jadikan pecahan biasa. 1:12 juta itu sama dengan 1/12 juta. Berikutnya,
Yang ditanyakan adalah JS, jarak sebenarnya dalam satuan kilometer. Bisa kita jawab JS sama dengan JP dibagi S. Nah, kalau ditanyakan JS, nah JS-nya kita tutup. Nah, seperti ini ya, kita tutup. Maka akan terbaca JP dibagi, ini garis mendatar ini membacanya bagi, ini garis mendatar ini membacanya bagi, JP dibagi S. Kita masukkan angkanya, 5 cm dibagi 1 per 12 juta. Di sini ada pembagian pecahan ya. Pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikannya menjadi 5 cm per 1 kali 12 juta per 1. Jadi yang dibalik yang belakangnya saja. Yang depan tetap. Kemudian kita hitung atas kali atas, bawah kali bawah, 5 cm kali 12 juta. Berarti 60 juta cm per 1. Nah, 60 juta cm itu sama dengan 600 km. Ya, kita lihat di tangga satuan panjang, cm ada di sana, kilometernya di paling atas. Kalau dari cm ke kilometer tentu naik 5 tangga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 tangga itu artinya dibagi 100.000. Ya. Untuk konversi dari cm ke kilometer naik 5 tangga berarti dibagi 100.000. Jadi 6 juta, 6 juta kita bagi dengan 100.000. 60 juta maaf, 60 juta dibagi 100.000. Kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi 100.000, ini dapat 1. 600 juta dibagi 100.000 ya dapatnya 600. Ya, 60 juta dibagi 100.000 600. Sehingga panjang Banda Aceh atau jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya adalah 600 km. Nah, kalian bisa gunakan langkahnya ini sama dari seperti nomor 1A ini untuk penyelesaian nomor 1B, 1C, 1D, dan 1E. Silahkan dilanjutkan sendiri. Ya, berikutnya kita coba bahas juga penyelesaian nomor yang lain. Pembahasan yang kedua ini Ustadz ambilkan di soal nomor 4 ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 30 meter kali 20 meter. Denah taman tersebut dibuat dengan skala 1:200. Tentukan luas taman pada denah. Apa yang diketahui dari pernyataan soal nomor 4? Yang pertama, ya kita tahu bahwa taman ini berbentuk persegi panjang. Ya, dari kalimat pertama. Berukuran 30 meter kali 20 meter berarti panjang sebenarnya atau PS, panjang sebenarnya 30 meter. Ya, langsung kita jadikan cm karena yang ditanyakan adalah luas pada denah. Ya, denah tentu biasanya dalam satuan cm. Ini langsung kita konversikan dalam satuan cm. Lebar sebenarnya 20 meter. 20 meter itu berarti kalau diubah ke cm 2000 cm. Kemudian skala 1:200 itu sama dengan 1/200 seperti ini. Yang ditanyakan adalah luas taman pada denah atau saat beri notasi LP. Nah, untuk mengerjakan atau menjawab luas taman pada denah, maka terlebih dahulu harus kita hitung, harus kita cari panjang dan lebar taman tersebut pada denah. Panjang taman pada denah, Ustadz beri notasi P, dan lebar taman pada denah, Ustadz beri notasi LP. Nah, sehingga kita cari di sini nih. Panjang dan lebar pada denah. Nah, ini yang kita cari sehingga S kali JS. Kita hitung dulu panjang pada denah. S kali PS. S itu skala kali
PS panjang sebenarnya 1/200 kali 3000 cm. Nah, sehingga kita temukan bahwa panjangnya pada denah taman tersebut hanya 15 cm. Kemudian lebarnya juga. Lebar taman pada denah atau pada peta sama dengan S kali lebar sebenarnya. 1/200 kali lebar sebenarnya adalah 2000 cm. Nah, ini bisa disederhanakan ya, masing-masing dibagi 200, ini dapat 1. Ini kalau dibagi 200 ya dapatnya 10. Nah, sehingga lebarnya adalah 10 cm. Nah, kalau sudah tahu panjang dan lebar pada denah atau pada peta, barulah kita bisa selesaikan mencari luasnya. Sehingga luas taman pada denah adalah ini persegi panjang, berarti luas persegi panjang. Ya, masih ingat ya, luas persegi panjang itu diselesaikan dengan P kali L. Panjang kali lebar. Nah, seperti ini. Sehingga kita masukkan angkanya di sini. Luas sama dengan P kali L. Luas pada peta sama dengan panjang pada peta kali lebar pada peta. 15 cm kali 10 cm sama dengan 150 cm. Nah, ini kalau kita cermati nanti berlaku juga pada soal nomor 6 ya. Kita cari masing-masing. Ini lebar sebenarnya dan panjang sebenarnya harus kita cari terlebih dahulu. Ya, baru kita bisa tentukan ukuran lahan tersebut pada gambar. Oke, kita lanjut ya. Di contoh soal yang berikutnya, penyelesaian di soal berikutnya. Untuk yang berikutnya, Ustadz memilih soal nomor 5 untuk kita jelaskan bagaimana penyelesaiannya. Sepetak lahan berbentuk persegi pada denah mempunyai luas 400 cm persegi. Denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1/160. Tentukan keliling tanah sebenarnya. Nah, dari pernyataan atau soal nomor 5 ini kita menemukan beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah kita diketahui lahannya berbentuk persegi. Luas pada denah atau luas persegi atau luas pada peta adalah 400 cm. Kemudian skala 1/160. Kita jadikan bentuk pecahan biasa 1/160 seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling lahan sebenarnya atau saat singkat dengan notasi KS, keliling sebenarnya. Oke, kita jawab. Ya, sebelum mencari keliling sebenarnya, maka kita harus hitung terlebih dahulu panjang sisi lahan pada denah. Ya, karena di sini yang diketahui adalah luasnya. Ya, luas lahan pada denah itu 400 cm, sementara lahannya berbentuk persegi. Ya, kita tahu bahwa luas persegi itu sama dengan S kuadrat. Sehingga kalau ditanyakan kita mau mencari panjang sisinya, maka panjang sisi persegi adalah akar dari luasnya. Sehingga bisa kita tuliskan sisi pada peta, panjang sisi pada peta sama dengan akar kuadrat dari luasnya. Akar dari 400 cm persegi yaitu 20 cm. Jadi pada denah lahan tersebut berukuran panjangnya adalah 20 cm. Ini 20 cm. Ini bentuknya persegi, berarti panjang sisinya masing-masing keempatnya sama. Kalau sudah tahu panjang sisi pada denah, yang ditanyakan adalah keliling lahan sebenarnya, maka kita hitung dulu berapa panjang sisi sebenarnya. Jadi langkahnya cari panjang sisi pada denah. Kalau sudah tahu cari panjang sisi sebenarnya berapa, baru
Kalau sudah dihitung panjang sisi sebenarnya, barulah kita selesaikan berapa keliling lahannya. Nah, panjang sisi sebenarnya berarti yang ditanyakan adalah di sini nih, JS ya. Jarak sebenarnya. Kalau di sini panjang sisi ya berarti panjang sisi sebenarnya ini yang ditanyakan. Sehingga rumusnya menjadi SS atau panjang sisi sebenarnya sama dengan jarak pada peta atau panjang sisi pada peta dibagi skala. Seperti ini, kita masukkan angkanya 20 cm dibagi 100, 1/160 seperti ini. Ini ada, kita ketemu lagi dengan pembagian pecahan, dijadikan perkalian dengan kebalikannya menjadi, ini diubah menjadi seperti ini. Ya, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 20 cm per 1 kali 160 per 1 sama dengan 3200 cm. Nah, 3200 cm itu kita konversikan ke dalam bentuk meter. Ya. Ini cm di sini, jadikan meter, naik 2 tangga. 1, 2, berarti dibagi 100. Nah, ini dibagi 100. 3200 dibagi 100 berarti 32 meter. Ingat, ini belum selesai ya, kita baru menghitung panjang sisi sebenarnya. Yang ditanyakan adalah keliling. Ya, yang ditanyakan keliling. Bagaimana mencari keliling persegi, keliling lahan yang berbentuk persegi, yang keempat sisinya sama. Jadi kalau ini pada peta, ini pada peta. Kalau pada sebenarnya bagaimana? Nah, kita bisa gambarkan. Ini pada peta sebenarnya adalah panjang sisinya itu 32 meter. Ini 32 meter. Sehingga keliling lahannya adalah 4 kali panjang sisi sebenarnya, 4 kali 32 meter, yaitu 128 meter. Nah, ini jawabannya. Jadi pada permasalahan di soal nomor 2 dan seterusnya 2 sampai 10 ini langsung penerapan skala dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka tugas kalian adalah menyelesaikan nomor-nomor yang ada di latihan 3 ini, halaman 72 sampai 73 yang belum kita bahas. Di nomor 1 B, C, D, E kalian kerjakan, nomor 2, nomor 3, nomor 6 sampai nomor 10 juga kalian selesaikan. Ya, kalau ada yang belum paham, masih ada yang butuh penjelasan, silahkan bisa ditanyakan di forum tanya jawab di LMS. Terima kasih, semoga anak-anak belajar. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dengan pembahasan materi atau pembahasan soal latihan 3 tadi komplit dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.